Judol dan pinjol adalah kombo maut yang bikin kita semua sengsara, yang bikin kita semua tercekik, dan mau gak mau kita harus keluar dari lingkaran itu, kita harus ngelawan hal itu, berusaha untuk berhenti judi online, dan berusaha juga untuk enggak lagi ketemu sama pinjol. Dan fenomena judol juga pinjol ini laku banget di masyarakat Indonesia, masyarakat menengah ke bawah, dan mayoritas subscriber atau viewers channel Banyak Bahas juga sering cerita soal pengalamannya judol atau pengalamannya diteror pinjol, hutangnya puluhan juta di pinjol, bahkan ada yang ratusan juta. Karena balik lagi bahwa judol dan pinjol adalah dua hal yang sangat mematikan. Dua hal yang bikin kita resah, dua hal yang bikin kita khawatir. Dan kita tuh sering banget ketemu iklan-iklannya. Hingga pada akhirnya kita pun tertarik, lalu mulai apply, entah mulai main slot atau main judi online apapun. Lalu karena modal habis, kita mulai pinjol. Jadi dua combo ini saling mengisi satu sama lain. Dan berdasarkan analisa juga hasil bacaan gua menemukan beberapa hal yang menyebabkan kenapa judol dan pinjol ini laku banget. Yang pertama adalah mekanisme yang cepat. Judi online dan pinjaman online ini mekanismenya nggak ribet, nggak berbelit-belit. Kita bahas dulu yang judol deh. Judi online yang awalnya harus deposit 50.000 ke atas, sekarang udah bisa 10 ribuan. Itu artinya mekanismenya dibuat lebih mudah. Dengan modal sekecil apapun, para pengusaha bisnis judi online berusaha mengeruk uang kita semua dengan embel-embel modal receh. Padahal uang 10.000 sampai 50.000 itu bukan uang receh. Uang 10.000 dan uang 50.000 ketika kita sering memainkannya itu jumlahnya akan sangat besar dan akan sangat merugikan. Lalu ketika kita kehabisan uang kita, lalu kita minjem ke pinjaman online. Kenapa opsinya ke pinjaman online? Karena mekanisme pinjaman online itu cepat, sama kayak judol. Nggak ada supervisi, nggak ada ngecek ini itu. Kita hanya perlu checklist, kita perlu hanya upload KTP, foto bareng KTP, lalu semua di-apply, lalu cair uangnya. Tanpa kita sadar, tanpa kita baca bahwa ternyata bunganya sangat besar. Tapi mau gimana? Namanya orang udah kecanduan, namanya orang udah sakau pengen deposit, pengen uang cepet-cepet, ya mereka lari ke pinjol. Mungkin sebelumnya bisa minjem ke teman atau ke keluarga, tapi lama-kelamaan kan keluarga juga teman nggak selalu punya uang, lalu berakhirlah ke pinjol. Dan karena mekanisme pinjol yang cepat, akhirnya pinjol mau yang legal mau yang ilegal laku banget di masyarakat. Lalu hal yang kedua, kenapa judol dan pinjol itu sangat laku? Karena ada faktor terdesak. Kedua hal ini, combo maut ini, memanfaatkan sisi keterdesakan manusia, memanfaatkan sisi kerakusan manusia, di mana manusia ingin mengeluarkan modal sekecil-kecilnya mendapatkan sebesar-besarnya. Lalu dengan opsi judi online, hal itu bisa terjadi di awal, meskipun gak semua orang juga mendapatkan kemenangan di awal. Tapi pada akhirnya, kemenangan itu semu, karena semuanya akan berakhir dengan kekalahan, semuanya akan berakhir dengan kehancuran dan kemiskinan. Pinjaman online pun sama. Memang tidak semua orang melakukan pinjaman dari pinjaman online itu untuk main judi online. Nggak semua. Ada mungkin di antara mereka yang melakukan pinjaman online untuk bayar uang sekolah, untuk beli makan, dan lain-lain. Sehingga pada akhirnya pinjaman online ini dengan mekanisme tadi yang cepat juga memanfaatkan keterdesakan manusia. Kita butuh uang cepet-cepet nih. Kita butuh uang itu cair ke ATM kita cepet-cepet juga. Dan karena kita terdesak, banyak kebutuhan, kita nggak peduli tuh bunganya berapa, kita nggak peduli bayarnya harus berapa, nanti angsurannya gimana. Kita juga nggak ngukur kemampuan diri kita untuk bayar itu kayak gimana. Sehingga ya hancur berantakan semuanya. Udah minjem dari pinjol satu, pindah ke pinjol yang lain. Dari yang legal sampai yang ilegal. Di semuanya dicoba hingga akhirnya pinjaman di pinjol itu gede banget. Ada yang puluhan bahkan ratusan juta. Ada banyak banget orang-orang yang kecanduan judi online juga punya hutang pinjaman di pinjol tuh gede-gede. Gue baca itu di grup pejuang lawan judi yang linknya udah ada di deskripsi. Kalian hanya tinggal masuk, lalu kalian bisa sharing di sana biar kalian nggak ngerasa sendirian ketika kalian stres. Tapi prinsipnya ketika kalian mau masuk ke grup, kalian harus udah siap untuk stop judi online. Lalu di poin selanjutnya, kenapa judi online dan pinjaman online ini laku banget. Dan tadi gue udah ulas sedikit bahwa mereka menjanjikan jumlah yang besar. Jackpot, max win, deposit 50.000, jackpot dapat 1 juta. Padahal semuanya palsu. Apa yang admin-admin pertontonkan di channel YouTube adalah rekayasa. Gue sangat yakin. Dan kalaupun memang itu terjadi, lagi-lagi itu cuma jebakan biar lo terjebak di dalam lingkaran setan perjudian. Lalu beralih ke pinjaman online-nya. Gue secara pribadi memang tidak pernah bersentuhan dengan pinjaman online. Tapi berdasarkan riset gue dengan teman-teman yang ada di grup, juga dengan teman-teman yang pernah meminjam di pinjol, jumlah yang bisa dipinjam di pinjaman online itu ya lumayan besar. Limitnya 1 juta sampai limitnya puluhan juta. Dan jumlah yang besar itu dilakukan tanpa adanya jaminan. Yang kita lakukan hanya ngupload foto KTP dan dibiarkan untuk mengakses seluruh kontak telepon yang ada di handphone kita.
Karena faktor jumlah yang besar serta tidak adanya jaminan, pinjaman online akhirnya merebak dan laku banget di masyarakat. Masyarakat tanpa berpikir panjang, tanpa takut ini itu, tanpa khawatir ini itu, apply pinjaman online. Dan karena dosis meminjam itu semakin besar, ya gak peduli pinjaman online itu mau legal, mau ilegal, mau bunganya masuk logika atau enggak, semuanya dicobain. Hingga pada akhirnya kita semua terlilit hutang dan bingung harus mulai dari mana untuk bayar itu semua. Udah diteror, udah diteleponin, udah segala macam lah. Lalu di poin selanjutnya, kenapa judol dan pinjol ini laku? Karena perilaku kita yang konsumtif. Udah cukup banyak banget gue melihat orang-orang yang main judi online ini uangnya gak kemana-mana. Kalau nggak mereka lakuin hal negatif lagi, paling jadi barang. Dan barangnya pun gak akan lama biasanya. Karena uangnya didapat dari hasil yang gak berkah, akhirnya barangnya pun cepat rusak. Barangnya pun cepat hilang. Entah ini terjadi di lingkungan gue atau gimana, lo bisa cek. Lo bisa tulis di kolom komentar. Gimana penggunaan hasil uang dari judi? Apakah berbekas atau enggak? Lalu di pinjol juga sama. Dengan mekanisme pay later, dengan mekanisme angsuran yang seolah kecil, membuat perilaku konsumtif kita semakin besar. Kita pengen beli ini, kita pengen beli itu, nanti dibayarnya nanti. Padahal kita juga gak tahu nih, nanti itu kita ada uang atau enggak. Tapi pada prinsipnya, perilaku konsumtif itu bukan sepenuhnya salah kita sebagai masyarakat. Di dalam hal ini ada campur tangan pemerintah, di dalam hal ini juga ada campur tangan keluarga, di dalam hal ini juga ada campur tangan pihak-pihak lain yang berwenang. Meskipun isu pinjol dan judol ini sudah mulai naik ke permukaan, tapi ternyata faktanya fenomena judol dan pinjol belum sepenuhnya ditangani dengan serius oleh pemerintah. Belum sepenuhnya ditangani dengan serius oleh aparat penegak hukum. Dan pada akhirnya kita semua berharap fenomena judi online dan pinjaman online ini bisa segera diatasi oleh pemerintah. Bukan cuma ngeblokir doang, mau itu situs judi atau situs pinjol. Bukan cuma nangkepin admin-admin atau apapun. Gua harap bandar besarnya pun diberesin. Ketika yang bergerak untuk melawan fenomena itu hanya sebagian kecil orang. Mungkin ada banyak channel yang berjuang untuk melawan judi. Tapi apalah daya, gua dan teman-teman yang lain, gua dan teman-teman konten kreator lawan judi yang lain, gak akan bisa gimana-gimana. Yang bisa kita lakukan hanya membuat konten edukasi dan motivasi supaya teman-teman semuanya bisa berhenti. Akan sangat efektif ketika pemerintah turun tangan, akan sangat cepat selesai ketika pemerintah tegas. Tapi kita bisa diskusi lagi soal itu. Dan gue harap teman-teman bisa komentar nih, kira-kira menurut pandangan teman-teman semua gimana soal fenomena judol dan pinjol ini. Karena segitu aja yang ingin gue sampaikan di video kali ini. Mudah-mudahan ada insight yang bisa kalian ambil di dalam video ini. Lalu di beberapa detik terakhir video ini gue ingin merekomendasikan video gue yang lain untuk kalian tonton dan tetap berjelajah di channel Banyak Bahas. Untuk menjaga kewarasan dan untuk menjaga mental kita untuk tetap sehat. Terima kasih untuk kalian yang nonton sampai akhir. Sampai ketemu lagi di video Banyak Bahas lainnya. See ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe.